halaman 224. Bacaannya yang mana bacaan? Dari bawah, dari atas? 4 dari bawah. Waruya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Waruya, riwayat an Ibnu al-Qasim wa Ibnu Wahb, dari Sayyidina Imam Ibnu al-Qasim dan Sayyidina Imam Ibnu Wahb radhiyallahu ta'ala anhuma, anna alaihi yaumaini, bahwasanya baginya wajib puasa selama 2 hari. Ya, kemarin itu ya istilah para ulama ya, pada masalah orang yang memang dia nggak ada kesengajaan untuk berbuka puasa. Pada masalah qadha puasa Ramadannya, di antara ulama ada yang bilang wajib untuk membayar kifarat dan juga membayar qadha puasa Ramadannya. Ini pendapat daripada Imam Qatadah yang kemarin ya. Jadi ada orang yang wajib dia qadha puasa juga bayar kifarat. Nah, kifaratnya berapa hari itu? Yaitu sebanyak 2 hari. Qiyasan alal hajjil fasidi, karena qiyas atas haji yang tidak sah. Jadi habis salat. Kemudian wa ajma'u ala anna min sunanis shaumi ta'khirus sahuri wa ta'jilal fitri. Ijma' ulama. Kalau ijma' berarti semua ya. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum semua sepakat bahwasanya termasuk sunnah puasa mentakhirkan sahur. Sahurnya agak lama, jangan cepat-cepat. Jam 4 kalau 4:30. Kemudian dan menyegerakan berbuka puasa. Masuk waktu maghrib langsung buka puasa. Ini termasuk sunnah ya. Jadi sunnah demikian. Kalau nyahurnya agak lambat, kemudian kalau bukanya agak cepat langsung tuh. Jadi nyahur misalnya subuh jam 4:30, maka jam 4 kita baru nyahur tuh, sunnah demikian. Kalau buka puasa maghrib langsung apa? Langsung kita batalin berbuka puasa. Itu merupakan sunnah dan ini merupakan ijma ulama. Dalilnya mana? Liqaulihi alaihi salatu wassalam, dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin. Umat manusia, hamba Allah, itu semua dalam kebaikan. Selama apa? Ma'ajjalul fitrah, selama menyegerakan berbuka puasa. Wa akharus sahura, dan menunda sahurnya. Itu dalam kebaikan kita tuh. Orang yang menyegerakan berbuka puasa dalam kebaikan. Orang yang menunda sahur dalam apa? Dalam kebaikan. Siapa yang bilang ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maka sunnah demikian. Jadi ente kalau nanti sahur akan kadang yang sunnah yang wajib itu sunnahnya apa? Kita akhir, jangan cepet-cepet, jangan jam 3. Kalau kita bisa jam 4 atau jam 4 setelah padatnya apa? Dilambatin biar dapat pahala apa tuh? Pahala sunnah. Tapi kalau buka puasa langsung apa? Langsung cepat-cepat batalin itu. Gitu. Yang kedua dalilnya waqala, dan bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu, makan sahurlah kalian. Kenapa demikian? Fa'inna fis sahuri barakatan, maka sungguhnya terdapat keberkahan pada makan sahur. Tuh demikian tuh, ada keberkahan di situ. Kada makan sahur, minum sekalipun hendak doang itu ada keberkahan padanya. Yang ketiga, waqala alaihi salatu wassalam, yang jarang hadisnya ketemu nih. Kalau yang pertama kedua sering ketemu. Yang ketiga jarang ini. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatus sahari. Perbedaan pemisah antara puasa kita selaku umat Nabi Muhammad dengan puasanya ahli kitab, orang Yahudi, Nasrani, adalah aklatus sahari, yaitu makan apa? Makan sahur. Ini hadis yang jarang ini ada ini. Yang sering yang pertama yang kedua tuh ya. Yang ketiga jarang ini. Di sini ada, di sini tuh. Jadi perbedaan pemisah antara kita puasa dengan puasanya orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani adalah berarti apa? Makan sahur. Dibedain tuh. Jadi orang Nasrani, orang Yahudi nggak makan sahur. Nah kita umat Nabi Muhammad sunnah makan apa? Makan sahur, buat membedakan tuh. Menyelisih kerjaan daripada orang-orang
Yahudi dan Nasrani. Wa kadzalika jumhuruhum, dan demikian pula jumhur ulama, ala anna min sunanis shaumi wa muraqabatihi, sesungguhnya termasuk kesunahan berpuasa sama muraqab, sunnah sama. Jadi nanti kalau ketemu kalimat muraqab, ketemu kalimat mustahab, ketemu kalimat sunnah, dia juga. Sunnah berpuasa itu apa? Jumhur mengatakan kafal lisani anir rafati wal khana, menjaga lidah daripada ucapan yang kotor, yang buruk. Tuh, itu merupakan termasuk daripada berpuasa, sunnah berpuasa. Dalilnya mana? Liqaulihi alaihi salatu wassalamu, dalilnya kata Rasulullah, innama shaumu junnatun, sesungguhnya puasa adalah junnah, benteng. Faida asbaha ahadukum shaiman, apabila salah seorang kalian berpuasa, fala yarfuth wala yajhal, jangan berkata buruk. Tuh, jangan sampai berkata buruk. Kenapa demikian? Fa inni mur'un syatamahu, maka jika ada orang lain yang mencaci maki dia, menghinakan dia, faliyaqul, hendaknya dia ucapkan inni shaimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Tuh, sampai demikian tuh, untuk menjaga jangan sampai lidah kita berkata dengan ucapan yang kotor, yang keji. Wa dhahaba ahlu zahiri ila anna rafatha yuftiru. Nah ini, sementara ulama yang bermadhab kepada Imam Al-Zahir rahimahullah berpendapat ucapan yang keji, yang kotor dapat membatalkan puasa. Kita kan enggak, karena dia masuk apa tuh? Masuk daripada kesunahan berpuasa. Artinya kalau ada orang yang puasa ngomong kotor, nggak batal puasanya, cuma pahalanya hilang, nggak ada tuh. Sementara ahlu zahir, yaitu ulama yang berpendapat kepada madhab al-Imam Daud al-Zahiri radhiyallahu anhu, bahwasanya ucapan yang kotor bisa membatalkan puasa. Wa huwa syadzun, ini pendapat yang syadz, yang jarang ya. Kan jumhur nggak demikian. Jumhur semua berpendapat bahwasanya seseorang itu sunnah lidahnya dijaga, jangan sampai mengobrol kata dalam ucapan yang kotor. Jadi nggak sampai batal puasa, nggak sampai. Cuma hilang pahala puasa. Jadi yang bilang batal puasa hanya pendapat daripada ahlu zahir, yaitu ulama yang berpendapat kepada madhab al-Imam Daud al-Zahiri. Ngerti ya? Fahadihi masyhuratu ma yata'allamu bis-shaumil mafrudi minal masail. Inilah semua sesuatu masalah-masalah yang masyhur, yang populer, yang terkenal, yang berkaitan dengan puasa yang diwajibkan dari masalah-masalah yang ada. Jadi semua yang tadi itu, semua yang berkaitan dengan masalah-masalah puasa yang difardukan. Wa baqiyal qawlu fi shaumil mandubi ilaihi, dan nanti masih ada lagi ucapan, perkataan dari para ulama mengenai puasa yang disunnahkan, yaitu wa huwal qismul tsani min hadzal kitabi. Nanti bagian yang kedua, habis ini nih. Ada bagian yang kedua mengenai puasa yang apa? Puasa yang disunnahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyamits Tsani. Ini tentang pembahasan puasa yang kedua. Wa huwal mandubu, yaitu yang disunnahkan. Jadi puasa yang disunnahkan apa aja? Wan nazaru fi syiyamil mandubi ilaihi huwa fi tilkal arkanil thalathati wa fi hukmil iftari fihi. Dan yang dipandang pada puasa yang disunnahkan kepadanya adalah rukun-rukun yang 3 tersebut dan pada hukum yang membatalkannya. Fa'ammal ayyamul lati yaqa'u fiha shaumul mandubu ilaihi wa huwa ruknul awwalu. Adapun hari-hari yang jatuh padanya puasa yang disunnahkan kepadanya, inilah rukun yang pertama. Jadi yang berkaitan dengan hari-hari yang disunnahkan, maka berarti dia ada berkaitan dengan rukun yang pertama, gitu ya. Jadi puasa yang disunnahkan itu ada 3 rukun. Nah, rukun yang pertama adalah tentang hari-hari yang jatuhnya puasa yang disunnahkan kepadanya. Fa innaha ala thalathati aqsamin. Puasa hari-hari yang disunnahkan, hari-hari yang disunnahkan berpuasa ini terbagi 3 bagian. Yang pertama, ayyamun muraddatun fiha, hari yang dianjurkan untuk berpuasa.
Yang kedua, wa ayyamun manhiyun anha, hari yang dilarang berpuasa. Yang ketiga, wa ayyamun maskutun anha, hari yang tidak dikomentari dari ibadah puasa. Gitu. Jadi pada masalah pada masalah puasa yang disunnahkan ada 3 rukun. Rukun yang pertama adalah tentang hari-hari yang disunnahkan untuk berpuasa. Nah, ini yang dibagi 3. Ada hari yang dianjurkan berpuasa, yang kedua hari yang dilarang berpuasa, yang ketiga hari yang tidak dikomentari dari ibadah berpuasa. Wa min hadihi ma huwa mukhtalafun fihi, dan diantaranya dari ini ada yang diikhtilafkan oleh para ulama. Jadi di antara hari puasa ada ulama ikhtilaf di sini, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Wa minha ma huwa muttafaqun alaihi. Yang kedua adalah ada hari-hari yang disepakati oleh para ulama. Semua sepakat hari ini sunnah berpuasa atau tidak boleh berpuasa. Jadi ada hari-hari yang diikhtilafkan oleh para ulama. Yang kedua ada hari-hari yang disepakati oleh para ulama. Ammal muraddadul fihi muttafaqu alaihi. Adapun hari-hari yang dianjurkan berpuasa padanya adalah sepakat semua ulama apa harinya? Qasiyamu yaumi Asyura, yaitu puasa hari Asyura. Semua ulama sepakat hukumnya adalah sunnah. Jadi puasa hari Asyura itu tanggal 10 Muharram. Semua ulama sepakat ini adalah hari yang muraddad fihi, yang disunnahkan padanya. Wa amal mukhtalafu fihi, adapun hari-hari yang diikhtilaf oleh para ulama apa? Qasiyamu yaumi Arafah. Pertama, hari puasa hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Pertama itu. Yang kedua, wasyittin min Syawal, 6 hari dari bulan apa? Bulan Syawal. Apalagi wal gharari min kulli syahrin. Ayyamul bid ini ya. Yang dibilang al-gharar min kulli syahrin lah ayyamul bid ya. Puasa wa hiya 13 wal rabi'a asyara wal khamis asyara, yaitu tanggal 13, 14, 15 itu ayyamul bid. Jadi ulama sepakat puasa hari Asyura adalah al-muraddad fihi, disunnahkan padanya. Sementara puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, yang kedua puasa 6 hari Syawal, yang ketiga puasa ayyamul bid tanggal 13, 14, 19. Inilah hari-hari puasa yang diikhtilafkan oleh para ulama. Seperti ya. Nah sekarang bagaimana dalilnya? Dalil tentang hari Asyura. Wa amma siyamu yaumi Asyura. Adapun berpuasa hari Asyura, bagaimana nih? Kan tadi dibilang disepakati oleh para ulama mengenai kesunahannya. Dalilnya mana? Fali'annahu thabata, yaitu hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shamahu wa amara bisiyamihi. Rasulullah SAW beliau berpuasa pada hari Asyura dan beliau memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa pada hari Asyura. Ini dalil yang pertama. Yang ulama mengatakan puasa hari Asyura adalah puasa yang disepakati kesunnahannya. Wa qala fihi, yang kedua dalilnya hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, "Man kana asbaha sha'iman falyutimma shaumahu." Orang yang masuk di pagi hari maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Orang yang dia berbagi hari kemudian dalam kondisi dia tidak berpuasa maka hendaklah dia sempurnakan sisa harinya. Ya, jelas itu ya. Inilah dalil yang diambil oleh para ulama mengenai kesunahan puasa hari Asyura yang apa? Yang disepakati oleh semua ulama. Wakhtalafu fihi hal huwa tasi'u awil ashiru. Nah, ulama ikhtilafnya para ulama ini. Yang dibilang Asyura ini tanggal 9 Muharram atau tanggal 10 Muharram nih. Nih yang dibilang hari Asyura itu tanggal 9 Muharram atau hari tanggal 10 Muharram. Wassababu fi dzalika, sebabnya apa itu? Ikhtilaful athari, adanya perbedaan hadis-hadis yang sahih. Jadi gitu ya. Jadi Asyura ini adalah puasa yang harinya disunnahkan, dianjurkan, disepakati oleh para ulama. Kemudian
Asyura itu tanggal 9 atau tanggal 10. Ini yang menjadi khilaf para ulama dari hadis-hadis sahih yang ada. Yang pertama, kharraja Muslimun an Ibnu Abbas. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, idza ra'aita hilalal muharrami, apabila engkau melihat hilal bulan Muharram, fa'dud wa asbaha yaumut tasi'i wa asbaha yaumut tasi'i shahiman wa asbih yaumat tasi'i shahiman. Pertama adalah hitung itu hari, kemudian masuklah di pagi hari pada hari ke-9-nya dalam kondisi berpuasa. Kutu, maka beliau mengatakan, hakada kana Muhammadun Rasulullah SAW yasumuhu, demikianlah Nabi Muhammad SAW beliau berpuasa pada hari tersebut. Qala na'am, maka dia bilang iya benar. Inilah merupakan hadis yang pertama yang mengatakan yang dibilang Asyura itu tanggal 9 atau tanggal 10 tadi itu. Yang pertama, kalau engkau melihat bulan Muharram, maka hitung itu bulan tanggal 1. Kemudian pas di tanggal 9-nya engkau disunahkan apa? Berpuasa. Inilah yang menjadi ikhtilaf para ulama. Asyura itu tanggal 9 atau tanggal 10 Muharram. Yang kedua, waruya annahu hina shoma Rasulullah SAW yauma Asyura. Tatkala Nabi Muhammad berpuasa pada hari Asyura, wa amara bisyami, kemudian Nabi merintahkan sahabatnya untuk berpuasa pada hari Asyura. Qalu, semua sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun yu'azzimuhul yahudu wan nasara. Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura ini hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi Nasrani. Maka Rasulullah SAW, Nabi langsung menjawab, kata Nabi apa? Fa'idha kana al-amul muqbilu insyaallahu, apabila ketemu lagi umur sampai tahun akan datang insyaallah, sunnal yaumat tasi'ah, kita akan berpuasa pada hari 9 Muharram. Itulah dalil yang menyatakan bahwasanya Asyura adalah 10 Muharram. Oh, tadi yang di atas enggak? Yang di atas sebelumnya Asyura adalah tanggal 9 Muharram. Yang pertama tadi ya, dari hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ya. Jadi kalau ngelihat hilal Muharram, maka langsung hitung, kemudian tanggal 9-nya dianjurkan untuk apa? Berpuasa. Inilah yang merupakan dalil pertama tadi. Asyura adalah tanggal 9 Muharram. Yang kedua enggak. Yang kedua, Nabi berpuasa pada hari Asyura, kemudian merintahin sahabatnya hari Asyura berpuasa. Kemudian sahabat nanya, itu hari merupakan hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Kata Nabi, kalau seandainya tahun depan masih hidup, insya Allah kita berpuasa pada tanggal 9. Berarti Asyura adalah tanggal 10 Muharram. Qala falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah SAW. Tidaklah datang hari tahun akan datang kecuali Nabi dalam kondisi sudah meninggal dunia. Demikian ya. Jadi Nabi nggak sampai tuh tahun depan, Nabi udah nggak ada umur tuh. Ini merupakan yang disebut dengan sunnah hammiyah, namanya itu sunnah hammiyah. Wallahu a'lam bishawab.